Haleluya. Amin. Malam semua ya teman-teman ya. Malam ini saya dikasih tema sama Kak Monik yang temanya cukup sedikit apa menggelitik ya gitu. Karena temanya berani melepaskan gitu. Karena kemarin baru sharing di apa yang kemarin closer ya. Ini memang lagi momen yang pas ya. Karena saya sedang dalam proses melepaskan pekerjaan saya ya. Tapi dalam proses melepaskan pekerjaan ini juga cukup berat. Tapi saya nggak akan ke sana dulu, tapi nanti pasti akan relate ya dengan apa yang terjadi di hidup saya. Ya, saya anggap ini adalah persiapan dari Tuhan ya. Jadi Tuhan yang memberikan tema ini dan pas dengan apa yang sedang saya gumulkan. Gitu. Yang pertama, saya dikasih tema ini, saya doa sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang mesti dilepaskan, yang mesti saya bagikan. Dan Tuhan mengingatkan kembali yang seperti belakangan saya mendengar dari khotbah yang biasa kita dengar dari khotbah di GSKI ya. Semenjak Pak Eras sakit dan sekarang udah sembuh, tapi terus temanya bergulir yang sama dan tidak ada tema lain di GSKI selain tiga pilar ya. Tidak ada tema lain. Dan di home pun dan apapun sharing kita itu harus mengarah ke arah sana ya. Nah, dalam bulan ini dan bulan-bulan lalu ya, ini kebetulan juga ada damai di sini ya. Ya, jadi bulan ini dan bulan lalu itu cukup banyak di home plus gitu ya, menghadapi ibadah penghiburan. Ya, dengan damai juga kemarin dengan Pak Bapaknya ya, kemarin berpulang ya, dan cukup panjang juga perjuangannya sebelum itu dan seminggu sebelumnya dari home plus di Bekasi juga ada yang berpulang juga. Tetapi ibadah penghiburan yang selalu saya ingat adalah satu kata-kata ya. Setiap orang berhak untuk hidup, tetapi setiap orang juga berhak untuk mati. Dan dalam setiap kehidupan ini, kita harus rela melepaskan pada akhirnya ada apa? Melepaskan kehidupan kita. Nah, sekarang gini, dalam konteks kehidupan kita masing-masing, kita mesti ingat tentang perumpamaan atau bukan perumpamaan ya, tentang apa yang Tuhan Yesus katakan tentang orang kaya. Bagaimana unta itu lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya yang sukar untuk masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya itu memiliki banyak dan saat dia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus banyak juga melepaskan. Tapi anehnya, orang Kristen hari ini, kita melihat tuh malah menjadikan kekristenan itu atau menjadikan Tuhan sendiri sebagai sarana untuk mereka mendapatkan banyak. Mendapatkan, oke, kita lihat harta kah, mendapatkan jabatan kah, bahkan yang belakangan lagi rame, mendapatkan apa? Pengetahuan, pengetahuan teologis kah, atau pengetahuan tentang Tuhan yang begitu banyak sampai menjadi perpustakaan berpikir di kepalanya. Tapi suatu hari, apakah yakin mereka siap melepaskan semua yang mereka dapatkan? Nah, setiap kita kan dikasih waktu masing-masing ya, dikasih waktu masing-masing untuk apa? Untuk mengumpulkan dan mengembangkan apa yang kita punya. Seperti perumpamaan talenta ya. Kita dikasih satu, dua, lima, ya, untuk bisa mengembangkan sebanyak yang kita bisa. Tapi pada akhirnya kita mesti ingat, ya, sebanyak yang kita punya, sebanyak itu juga yang harus kita lepasin. Nah, ini seperti sebuah paradoks ya. Kenapa? Karena suatu hari, kalau kita mesti ngelepasin, kalau ngelepasin dalam kondisi kita udah nggak sanggup untuk memegangnya lagi, itu mungkin gampang ya. Tapi kondisinya, kalau kita mesti melepaskan siapa atau apa yang posisinya tuh lagi kita sayangi, nah ini yang baru bisa dibilang benar-benar ngelepasin yang berat. Sampai saya merenungkan Tuhan Yesus itu kenapa mesti disalib di umur 33,5 tahun ya, atau 33 tahun. Dan itu mungkin pada saat itu Tuhan Yesus baru 3 tahun loh, baru 3 tahun melayani. Ya, bisa dibilang tuh baru 3 tahun tuh gongnya ya, dari pas umur 30 dia mulai melakukan mujizat kemana-mana. Dan saya yakin saat itu Tuhan Yesus tuh lagi di posisi di atas angin gitu, di mana dia pun hampir mau dijadikan raja ya sama para muridnya dan orang-orang. Dan saya yakin Tuhan Yesus juga dibawa pada posisi sebagai manusia, dia pasti sangat-sangat menyayangi pelayanannya.
sangat menyayangi orang-orang yang dilayani. Bahkan kalau dibilang rela ninggalin muridnya, saya yakin Tuhan Yesus kalau boleh dia tuh menawar sama Bapa, mungkin dia akan bilang, Tuhan atau Bapa, ini murid-murid belum siap untuk ditinggal, gitu. Mereka lagi butuh-butuhnya untuk dididik dan dibimbing, gitu. Tapi kenapa harus ditinggal hanya 3 tahun? Sangat-sangat sebentar, gitu. Dan kita kalau lihat hari ini, beberapa dari kita harusnya melewati masa-masa seperti yang Tuhan Yesus alami. Cuma memang masa atau waktunya berbeda-beda. Ada yang mungkin 30 tahun, ada mungkin 40 tahun, ada yang 50 tahun, karena kita tahu ya, usia manusia juga nggak ada yang tahu. Dan kemarin juga, minggu kemarin itu di kantor saya dia meninggal juga, usianya 51 tahun, dan eh, cukup tragis hidupnya gitu loh. Karena apa? Karena dia sakit cukup lama gitu. Dan dia masih ke kantor setiap hari. Sampai jalan pun susah gitu. Jalan pun susah di kantor. Dan dia pun tetap mesti bekerja. Kenapa? Karena dia punya tanggungan banyak gitu. Dia punya keluarga yang harus dihidupi. Kalau dia nggak bekerja, bagaimana dengan keluarganya? Dan seumur hidupnya dihabiskan untuk bekerja mungkin. Dan mungkin dia nggak pernah bisa menikmati hari-harinya. Dia tidak bisa melepaskan semuanya. Tapi bagaimana dia bisa melepaskan kalau dia punya tanggung jawab? Nah, ini kan yang menjadi bisa dibilang hal yang nggak mudah untuk bisa diungkapkan. Dan juga kemarin juga saya pagi-pagi mau berangkat kerja, sempat minta dianterin istri ke kantor. Kemudian di jalan, pas mau ke jalan, istri saya tiba-tiba sakit perut. Dia mampir lah ke rumah ibu saya ya, karena dekat. Pas mau mampir, tiba-tiba dikabarin di jalan itu, oh ada meninggal. Usianya 15 tahun. Dan dikabarkan dia sakit DBD sama lambung, ya, kemudian meninggal 15 tahun. Nah, di jalan perjalanan itu saya melihat gitu, dan melihat itu dan merenungkan, saya sekarang tahun ini 40 tahun, udah bisa melewati 40 tahun, sudah mendapatkan banyak dari Tuhan. Tapi saya berpikir gitu, bagaimana kalau suatu hari datang hari seperti orang-orang ini yang tidak sanggup atau belum sempat atau bisa dibilang belum rela melepaskan dirinya dari semua ikatan. Ikatan ini nggak hanya ikatan tentang dunia yang jahat ya, tapi juga contoh ikatan keluarga. Kita punya keluarga yang harus dihidupi. Atau ikatan tentang, oh saya masih muda nih, saya masih bisa panjang umur gitu. Oh saya masih bisa belajar. Oh saya masih bisa lebih. Tapi satu hari itu akan diambil dari kita sedemikian rupa tanpa kita punya waktu untuk bisa, mungkin ya kita nggak punya waktu untuk bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Seakan-akan kita bilang, Tuhan boleh nggak setahun lagi? Aku mau melepasin semuanya ini dulu, baru 1 tahun lagi Tuhan ambil. Aku siap. Kalau ada kata seperti itu, wah kita enak banget ya. Masalahnya, kalaupun ada waktu untuk kita bisa dikasih kesempatan untuk melepas itu, yakinkah kita rela melepas semuanya? Cara pandang dunia ini kan berkata apa? Kalau mereka pikir kalau kita ngelepasin apa yang seperti, oh kita nggak mikirin harta, kita nggak mikirin jabatan, seakan-akan kita hidup dalam kehampaan. Padahal seharusnya kalau orang menyadari arti melepaskan dalam Tuhan itu adalah apa? Kita bukan hidup dalam kehampaan, tapi justru kita hidup dalam kepemilikan Tuhan. Semakin banyak yang kita lepaskan pada akhirnya, jika kita sudah menyadari suara kebenaran atau kita menyadari kebenaran bahwa hidup ini tuh pada akhirnya tuh ada ujungnya, dan dari ujung itu adalah apa? Apakah bisa mengalami kita bisa dibilang tuh eh, kebahagiaan kekal atau kehinaan kekal? Bisakah kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus atau kita mengalami kehinaan kekal ditolak? Nah ini kan nggak ada lagi. Kita nggak ada lagi berita lain di GSKI selain ini. Kita tuh dipersiapkan hanya untuk dua hal. Satu, mempersiapkan, mengumpulkan kebenaran yang mengubah karakter kita. Yang kedua, melepaskan sebanyak-banyaknya untuk bisa kita siap pulang ke rumah Bapak. Arti berkemas-kemas itu nggak cuma sekedar, oh kita kumpulin suara kebenaran, oh kita dengerin SK, oh kita baca firman Tuhan setiap hari. Yes, itu oke. Tetapi sebanyak yang kita udah kumpulin juga untuk membentuk karakter kita nggak boleh lupa, ada juga yang harus kita lepaskan. Segala keburukan kita juga harus kita lepaskan. Selain kita memperbaiki karakter baik, kita juga melepaskan karakter buruk kita. Semakin kita mengubah gaya hidup kita dari biasa kita bisa jalan-jalan keluar, kita bersenang-senang di luar, kita melepaskan itu dan kita menggantikannya dengan contoh ada di home ini, ada di gereja, ada di suara kebenaran, ada di
apapun program yang disiapkan oleh gereja, itu semua untuk mengubah pola berpikir kita, mengubah kegiatan kita, tapi nggak sekedar liturgi, bukan sekedar, oh ini udah memenuhi target, bukan. Tapi kita belajar untuk melepaskan diri kita supaya kapanpun Tuhan panggil kita, di usia kapanpun, kita nggak ada satupun yang kayak telat untuk dilepaskan, gitu. Nah, ini hidup dalam kepemilikan Tuhan. Contoh, saya sama Damai, misalnya ya. Damai punya apa anak yang masih kecil, yang lagi lucu-lucunya gitu ya kan ya. Nah, tapi kalau di posisi sekarang, kalau Tuhan bilang, dikasih misalnya, dikasih kesempatan, Tuhan bilang, Damai, minggu depan kamu terakhir. Gitu. Dan itu akan pasti kita akan bernegosiasi, itu kan anakku masih kecil gitu. Tapi coba kalau kita pikirkan, apakah yakin anak-anak kita kalau ada dengan kita selama-lama, kita yang bisa mau, atau kita yang mau untuk selama-lamanya sama anak kita, anggap, Tuhan, saya mau tunggu anak saya 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Apakah yakin pada saat umur segitu kita juga rela ngelepasinnya? Nah, ini kan pertanyaan yang sebenarnya menjadi dilema buat orang-orang yang, oh kalau gitu saya nggak boleh berkeluarga. Nah, itu jadi pertanyaan, oh, nggak salah dong berkeluarga gitu. Tapi jika semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan, kita melepaskan dalam konteks kita mengerti bagian kita adalah bertanggung jawab, tetapi dalam akhirnya segala kepemilikannya ini adalah milik Allah. Yang suatu hari akan kita lepaskan dan kita persiapan dari hari ini. Jika kita diberi kesempatan punya keluarga, kita tiap hari bawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Jika kita punya anak, karena nggak semua orang dikasih kesempatan punya anak, ya. Jika kita diberi kesempatan punya anak, kita berikan teladan untuk anak kita sejak kecil, sehingga pada saat mereka besar pun, gitu, mereka melihat diri kita mungkin nggak panjang. Ada beberapa dari kita mungkin atau teman-teman kita juga yang udah lewat duluan ya, nggak sempet nggak sempet melihat sosok ayah atau sosok keluarganya yang dia kenal begitu lama. Tapi sekecil atau sependek atau sesingkat mungkin waktu yang mereka punya untuk kita, saat kita bisa memberikan teladan dan kita menunjukkan hidup yang eh, berkenan kepada Allah, itu membuat mereka punya memori. Nah, ini yang hanya bisa kita lakukan. Nah, kita mengerti gitu, untuk mendapatkan Tuhan kita mesti ngelepasin dunia. Dan justru yang paling sedih adalah apa? Kalau orang yang nggak berani ngelepasin dunia, ngelepasin segala yang dia miliki, yang dia pikir adalah milik dia, itu orang yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena Tuhan pasti harusnya bawa kita ke puncak kehidupan. Untuk apa? Untuk melihat bahwa hidup ini memang Tuhan ciptakan baik. Tetapi saat kita menyadari bahwa hidup ini pun ada akhirnya, kita akan Tuhan bawa kepada keadaan di mana kita harus melepaskan semua, bukan untuk meninggalkan begitu saja. Tetapi untuk kita tahu bahwa semua ini pasti akan kita bawa ke dalam kekekalan suatu hari nanti. Nah, ini yang membuat kita harus mengerti bahwa apa? Pada akhirnya ada satu yang pasti, ya, walaupun kita coba untuk genggam seperti apapun, harus kita lepaskan dan kita nggak bisa memaksa untuk nggak kita lepaskan. Apa itu? Waktu. Kita mau genggam segimanapun, waktu itu pasti terlepas. Dan saat kita mengerti bahwa waktu terlepas dan waktu itu sangat-sangat berharga, harusnya setiap kita udah mulai melihat apa sih dalam diri kita yang Tuhan berikan kepada diri kita sebagai tanggung jawab dari hidup. Tapi ternyata ini malah menggenggam kita. Tapi saat kita disuruh Tuhan atau Tuhan bawa kepada keadaan kita harus ngelepasin, kita nggak rela ngelepasin. Nah, ini di sini butuh keberanian. Dan keberanian ini memang langkah-langkah yang ekstrim yang Tuhan harus bawa. Ini macam-macam sih ya, dalam konteks kehidupan kita-kita. Nah, kalau saya, dalam sharing saya adalah pekerjaan yang belakangan. Belakangan lagi apa dibawa kepada keadaan saya lagi senang dengan pekerjaan saya. Bahkan kalau setiap kali sharing, saya selalu sharing tentang pekerjaan yang sedang saya gumuli, begitu menariknya. Bahkan sampai hari ini saya ngerasa, wah ini setiap hari semakin ada hal baru dan selalu ada hal baru yang bisa saya pelajari, gitu. Tapi ternyata apa? Ternyata saya pun menyadari gitu. Sebuah mungkin bercandaan ya, bercanda dari teman ya. Lu kerja mati-matian buat PT, suatu hari lu mati, lu akan dilupain sama PT. Mungkin itu gimmick ya, tapi ada benernya juga gitu. Karena sebenarnya kayak kemarin nih teman saya yang baru meninggal ya, di kantor minggu kemarin dia meninggal ya, hari Sabtu kemarin. Nah, hari ini semua udah mulai melupakan. Dia sudah mulai dicari gantinya, dan apapun yang dia kerjakan, apapun hasil usaha dia, apapun bentuk dari yang sudah dia
perjuangkan mungkin akan dilupakan. Pada saat penggantinya datang, dia mungkin akan mengganti semua cara kerjanya, dia akan mengganti semua perjuangan yang dia kumpulkan. Mungkin ada yang dijalanin, mungkin ada yang dilanjutkan, tapi mungkin juga semua akan ditinggal gitu aja. Nah, ini sebenarnya sesuatu bisa dibilang tuh hikmat dunia ya, bukan hikmat rohani juga. Orang dunia pun di luar sana tahu bahwa secapek-capek kita atau serajin-rajin kita, suatu hari kita pasti akan digantikan. Minimal kita akan pensiun. Dan kita mesti ninggalin semua pekerjaan kita. Lalu, kenapa kita seakan-akan merasa bahwa ini pekerjaan yang harus jadi milik kita satu-satunya? Nah, gitu juga dengan orang yang kita sayangi. Kita merasa kita udah memiliki mereka, kita udah eh, biasanya ini yang baru bisa dialami oleh mereka yang udah menikah atau mereka yang udah punya anak gitu, atau mereka yang masih punya orang tua yang sayang banget sama dirinya. Sesayang apapun kita dengan orang atau pribadi yang kita sayangi, suatu hari apakah kita yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Tapi berita baiknya saat kita mengenal Tuhan, kita nggak akan mengalami yang namanya itu kepahitan atau kesedihan yang berlarut. Kita belajar dari Daud. Saat Daud kehilangan anaknya yang dari Betseba, ya, dia menangis dan dia merenung dan dia berdoa pengen anaknya ini hidup. Tapi apa yang terjadi? Anaknya tetap mati. Nah, setelah anaknya mati, dia kembali kepada kegiatan hari-harinya. Bahkan sampai pengawal kerajaan itu bingung. Kok rajanya kayak begini? Kenapa bisa begitu? Karena satu hal, ini yang saya ingat. Ini saya ingat dan selalu saya berikan ini motivasi atau misalnya hikmat ini kepada orang-orang. Bukan anakku yang akan kembali kepadaku, tetapi aku yang akan menyusul dia. Wah, itu membuat saya kayak, iya ya. Gitu. Ngapain kita ngeributin orang yang sudah pergi? Atau kita menangis terlalu berlebihan gitu. Kalau kita percaya ada LB3, kita percaya ada kerajaan Allah berikutnya, kita percaya ada pemerintahan berikutnya, dan bumi ini hanya sementara, suatu hari kita akan menyusul dia. Nah, bagian kita melepaskan dia pergi, dan kita mempersiapkan kembali karakter kita untuk suatu hari kita pun melepaskan hidup kita. Dan ini yang saya dapetin. Pada saat saya berkata, oke, saya menyelesaikan kerjaan ini karena ada hal yang harus saya perjuangkan, ada hal lain yang harus saya perjuangkan dan saya harus bela dan saya harus lakukan. Dan ini mengharuskan saya harus, oke, lepaskan pekerjaan ini untuk saya bisa fokus. Karena pada akhirnya saya pengen genggam semuanya gitu. Tapi ternyata apa? Sebanyak yang mau saya genggam itu semuanya malah makin hilang. Kemarin dari kata-kata Kak Erik juga pas di closer kata-katanya juga sangat bagus. Seperti menggenggam apa yang kita ingin miliki itu seperti menggenggam pasir gitu. Sebanyak yang kita mau genggam, sebanyak itu juga yang lepas dari tangan kita. Tapi pada saat kita lepaskan, pasir itu utuh. Dan ini juga saya pikir, oke, kalau memang sudah waktu yang saya lepaskan, ya, saya harus lepaskan gitu. Dan ini pun bukan melepaskan dalam arti, oke, saya nggak kerja, wah, saya lepas gitu, terus saya diem di rumah. Ya enggak lah gitu. Nggak mungkin saya akan diem juga gitu. Karena apa? Beras masih butuh uang untuk belinya, gitu. Dan bayar anak sekolah masih butuh uang juga gitu ya. Dan ya saya tetap akan pasti akan mencari pekerjaan lagi suatu hari nanti. Tetapi untuk hari ini, untuk saat ini, saya dibawa kepada Tuhan untuk melepaskan ini dan berfokus pada satu hal yang akan Tuhan tunjukkan berikutnya. Masih benar-benar abu-abu. Tapi ini adalah perjuangan yang seharusnya akan dimiliki teman-teman suatu hari akan melepaskan apa yang kita sayangi, ya. Tapi itu semua bukan artinya kita melepas untuk jadi malas atau melepas untuk kayak hidup nyaman di bumi. Itu hanya impian semu ya, impian orang yang dalam bayang-bayang. Kenapa? Saat orang mengenal Kristus atau mengenal Yesus ya, hidupnya itu cuma satu harusnya. Bagaimana menyenangkan Bapa. Bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Bapa. Kalaupun dia melepaskan pekerjaan ataupun dia melepaskan kesibukannya, nggak mungkin Tuhan akan gantikan dengan kesibukan yang nggak mungkin Tuhan akan biarkan dia diem. Pasti Tuhan gantikan dengan suatu kesibukan yang makin membentuk karakter hidupnya. Dan ini yang lagi Tuhan bawa ke saya dan beberapa khotbah yang saya dengar, bahkan tadi pagi saya dengar khotbahnya Pak Sutardi ya, yang di Gajah Mada, mengingatkan bahwa apa? Betapa Samuel itu sebagai seorang nabi sangat berhasil. Kita tahu dia mengurapi dua orang raja, ya, Raja Daud dan Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi? Ya, anaknya itu juga nggak bisa mewarisi karakter bapaknya. Artinya apa? Samuel gagal di rumah. Nah, itu langsung mengetuk hati saya. Wah, saya buat apa berhasil di dunia sekuler, berhasil di perusahaan, tapi di rumah saya sendiri hilang karena saya nggak pernah punya waktu. 8 jam saya sudah habis di kantor, sampai di rumah saya masih mesti kerjaan-kerjaan lain lagi.
dan hampir nggak punya waktu buat anak-anak, hampir nggak punya waktu buat istri. Dan tahun ini seperti yang pernah saya sharingkan juga, istri baru operasi dan itu apa Tuhan apa bawa saya kayak kepada perenungan, ngapain saya capek-capek ngerjain semuanya ini? Untuk siapa saya mengerjakan semuanya ini? Padahal ya dunia sendiri berkata apa? Kita ngerjain mati-matian buat PT, suatu hari kita akan digantiin. Terus saya ngapain kerja ini semua? Tapi bukan berarti saya langsung kerja aja di waduh saya kerja saya enak-enaknya. Enggak, saya mengerti. Dan bahkan saya pada perenungan gini, Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun di bumi, itu hanya membuat pilar atau membuat dasar. Selanjutnya harus dibangun oleh generasi berikutnya. Jadi, apakah pelayanan Tuhan Yesus sudah selesai? Iya, untuk membangun dasar. Tetapi kita harus rela melepaskan pelayanan ini kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus harus rela melepaskan pelayanan untuk penyelamatan jiwa ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melanjutkan. Dan yang terjadi sampai hari ini kita melihat pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Murid-muridnya kan dengan berbagai macam pengalamannya yang kita sampai akhirnya dengar, bahkan kita lihat Paulus dengan berbagai macam pelayanannya, itu membuat kekristenan hari ini sudah 2000 tahun bisa bergulir. Nah, ini membuat penghiburan buat saya bahwa apa? Oke, saya harus selesaikan tugas saya sampai di sini. Bukan tentang menyelesaikan sampai finish, tetapi terkadang menyelesaikan itu bukan tentang sampai di 100%, tetapi menyelesaikan bagian kita yang mungkin bagian itu hanya dasar, atau saya hanya membuat tangga, atau hanya membuat jembatan. Cukup. Selanjutnya, serahkan kepada orang lain untuk menyelesaikan, dan Tuhan bawa saya kepada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan juga di bidang yang lain. Apalagi kalau saya di sini punya pekerjaan dan punya keluarga. Saya sudah cukup banyak meninggalkan keluarga saya. Bahkan kalau dihitung waktu dari saya berkeluarga itu 14 tahun, ya saya udah banyak meninggalkan. Mungkin 14 tahun ini saya nggak benar-benar full buat mereka. Ini waktu saya untuk keluarga saya. Toh, ya kalau dalam posisi saya mau ngajarkan teman-teman kalau mungkin suatu hari ada di posisi yang sama, ingin meninggalkan pekerjaan untuk keluarga, jangan belaga gila juga ya gitu kan, main ngejar ninggalin aja. Paling tidak, pakailah prinsip Yusuf. Pada saat kalian di posisi emas, banyaklah menabung. Jadi suatu hari kalian mesti dibawa kepada posisi mungkin berhenti sejenak, pause atau mesti merestart hidup kalian dengan waktu yang dibutuhkan. Kalian nggak meninggalkan dalam keadaan kosong gitu. Tapi ada 7 tahun masa kesulitan, kalian sudah menabung. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya pikir, oh saya udah punya cukup tabungan. Minimal tabungan itu 1 tahun, saya bisa bertahan lah. Gitu. Tapi dalam waktu 1 tahun, saya juga nggak mungkin diam, pasti saya akan mencari penghasilan. Tapi yang terutama, saya bilang sama istri, kalaupun kita mesti cari pekerjaan setelah saya nanti di rumah gitu kan, ini bukan untuk menggantikan motivasi utama saya untuk keluar dari kerjaan. Saya kan keluar dari kerjaan untuk ada sama keluarga. Jangan sampai begini di rumah, saya malah mencari kesibukan lain untuk lari lagi dari keluarga. Ini namanya cuma kabur dari satu tempat ke tempat lain. Gitu. Ini. Gitu. Dan setiap kita mungkin tempatnya beda-beda. Kalau saya mungkin kembali lagi dalam sharingnya pekerjaan. Mungkin teman-teman yang lain dalam posisi yang lain. Tapi juga jangan sampai ya, jangan sampai ada juga yang mungkin berpikiran lebih ekstrim ya, ekstrim yang dalam kondisi ngaco nih ya. Wah kalau gitu saya mau meninggalkan istri saya aja gitu, karena istri selama ini bikin masalah di hidup saya, atau meninggalkan suami saya. Ya ini ada yang ngaco gitu. Karena ada juga gitu loh, orang yang udah berumur gitu kan ya, berumur 50 plus gitu kan ya, masih mau bercerai. Itu saya masih mikir, ya ampun gitu. Kenapa? Karena dipikir, dia berkata gini, selama ini saya bertahan demi anak-anak. Nah sekarang anak-anak saya udah besar. Buat apa lagi saya bertahan? Ini sebuah ketragisan hidup ya. Pola berpikir seperti ini dimiliki oleh orang dunia. Makanya kalau kadang kita berpikir, oh kok bisa ya? Entah artis kah, entah siapa, entah pejabat atau apa yang mungkin di usia pernikahan udah 20, udah 40 kok bisa cerai. Jadi selama ini dia tidak menghidupi pernikahannya dan dia tidak menyadari bahwa apa? Semua itu harus ya mereka sadari keadaan mereka itu adalah keadaan paling baik untuk membentuk karakter mereka. Tapi mereka gagal menemukan itu. Dan mereka berpikir dengan melepaskan itu, mereka bisa hidup bebas. Tapi saya yakin orang-orang yang seperti itu, mereka hanya pengen melepaskan tanggung jawab mereka untuk mereka bisa menikmati dunia ini. Karena kalau orang-orang yang seperti itu ya, ingin lepas dari pekerjaan supaya bisa malas-malesan. Ya, apalagi kalau cowok ya, waduh, saya pengen nggak kerja aja, supaya istri saya juga gantian yang kerja, saya pengen di rumah. Wah, itu yang ngaco ya. Gitu. Saya harap teman-teman nggak ada yang kayak gitu. Ya. Tapi kalaupun kita melepaskan karena kita punya bagian tanggung jawab yang kemarin Ko Evan juga sempat sampaikan ya tentang hadirnya seorang ayah yang harusnya bisa memberi teladan untuk anaknya. Nah ini yang lagi di posisi saya. Ya, posisi saya yang saya kurang untuk bisa
memberikan teladan untuk anak saya. Dan saya ngerasain itu. Dia butuh sosok yang harus bisa ditiru, diteladani, dan juga membimbing dia secara konsisten. Dan ini nggak mungkin bisa didapat dari dunia ini, dari sekolah. Dia harus benar-benar dibimbing secara konsisten. Oh, memang waktu ini selama ini kurang. Saya bilang sangat kurang. Kenapa? Ya ini mungkin bisa dibilang adalah kalau mau dibilang kesalahan, saya nggak mau bilang kesalahan, tetapi ini menjadi tanggung jawab karena anak saya tiga gitu kan ya. Jadi kalau pagi masih sama siapa, kadang bisa kalau pulang sampai rumah ya kan tiga-tiganya berebut gitu kan, siapa yang perhatiin, waktu saya kurang. Gitu. Dan akhirnya karena udah capek kerja, sampai rumah kadang masih punya kerja sampingan, malah yang ada apa? Sampai rumah cuma sibuk marah-marah aja. Nah, di sini saya harus benar-benar berani untuk melepaskan. Tetapi orang berkata bilang, loh, kenapa nggak ngelepasin sampingannya aja, tetap dengan yang utama? Butuh keberanian ekstra untuk melepaskan yang utama, malah menjadikan yang sampingnya itu menjadi seakan-akan, oh ini penghasilan kecil, tapi bisa membuat saya bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Nah, tapi konteksnya ini adalah macam-macam di masing-masing kehidupan. Semoga ini memberikan hikmat dari Tuhan untuk masing-masing kita, melepaskan apa yang dari jadi bagian yang kita sayangi. Apakah itu pekerjaan, apakah itu sebuah eh, jabatan, apakah itu sebuah hobi, atau apapun yang ternyata jika itu tetap kita pegang atau kita genggam, malah membuat kita sulit untuk bisa hidup bersama Tuhan. Bahkan sampai hal yang ekstrim, ya, suatu hari kalau kita ya, ini mungkin belum bisa saya sharingin secara full karena saya belum mengalami, tetapi saya banyak melihat orang-orang yang bisa dibilang tuh nggak berani untuk melepaskan nyawanya. Jadi kayak apa ya? eh Memang ini bisa dibilang masih paradoks ya, atau bisa dibilang masih perdebatan gitu. Apakah benar pasang ring? Apakah benar kita pasang baterai di jantung? Apakah benar kita bisa sampai operasi sebegitu rupa untuk memperpanjang usia kita? Nah, itu juga masih sebagian besar menjadi polemik. Kenapa? Jika dia tidak ada sesuatu yang membutuhkan kehadiran dirinya untuk apa bisa dibilang tuh memperpanjang hidupnya, untuk apa dia melakukan semua itu? Tapi kembali lagi, ini semua harus dalam hikmat Tuhan ya. Karena ada orang yang memang masih bisa dibilang, oh punya kemampuan ya, dan dia bisa, oh dia masih bisa dibilang masih produktif nih. Lalu dia misalnya operasi, oke, dia ada penyumbatan di jantung karena masalah masih mudanya atau kelainan atau akhirnya dipasang ring ya. Tetapi konteksnya itu bukan tentang sekedar memperpanjang waktu, tetapi dia tahu dia masih ingin ya berkontribusi lebih. Tetapi dalam hal semua itu, jika motivasi dia benar, dia melepaskan segalanya, itu saya yakin Tuhan pun uh, ya mau dibilang Tuhan mengerti, ya Tuhan pasti mengerti gitu. Yang pasti kalau kita melakukan semua itu, pertanyaan berikutnya, untuk apa kita panjang umur? Untuk apa kita masih minta untuk batas waktu kita diperpanjang dengan usaha kita? Kenapa kita nggak berani melepaskan hidup kita? Kalau kita percaya langit baru bumi baru, wah kita ekstrim. Nah tapi keadaan ini benar-benar nggak bisa matang-matang di apa ditelan ya gitu, karena konteksnya macam-macam. Ini kondisi mungkin dalam kondisi orang yang terlalu memaksakan diri untuk memperpanjang usianya, padahal dia nggak punya kemampuan. Contoh, ada orang yang sampai ngutang sana sini hanya demi operasi kesehatan, sampai ke luar negeri kemana 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 hanya untuk sembuh, tanpa sadar dia menghabiskan waktu-waktunya mengejar kesembuhan. Padahal Tuhan siapin kehidupan yang kekal, tapi dia memilih kehidupan sementara yang diperpanjang tanpa arah yang jelas. Nah, ini bisa mungkin menjadi apa, referensi buat kita suatu hari pada saat kita mengalami itu. Pertanyakan apa yang kita pertahankan saat kita mengalami hal-hal seperti yang ekstrim itu. Apakah pekerjaannya harus kita lepaskan dalam kondisi kita lagi prima pekerjaannya. Tapi pertanyaannya, waktu kita mau lepasin ini, apakah ada target lain yang harusnya kita pedulikan, atau kita hanya melepaskan untuk bermalas-malesan atau untuk hanya sekedar menikmati dunia. Itu yang menjadi eh, sharing saya malam ini ya, semoga bisa apa dibantu dengan sharing teman-teman, apa yang bisa ditanggapi atau ada yang mau sharing ya. Kira-kira apa yang Tuhan lagi bawa kepada keadaan untuk kita berani melepaskan sesuatu yang itu menghambat kita untuk ada di hadirat Tuhan, atau menghambat kita untuk bisa berkonsentrasi di dalam fokus yang harusnya kita selesaikan. Yuk teman-teman, kita kembalikan ke host. Ada ya? Oke, thank you. Ini jadi memang perlu keberanian juga ya.
Eh, Tentunya ini nggak bisa lepas dari pimpinan Roh Kudus juga. Dan ini mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang serupa melepaskan satu atau gimana sih prosesnya itu sampai bisa lepas gitu loh. Itu pasti ceritanya benar-benar menggugah iman kita. Silakan teman-teman kalau ada yang mau share atau mau nanggapi atau tanya boleh kan ya? Nanya boleh kan ya? Ah, boleh juga tuh nanya tuh, Boleh nanya nanya, Kalius. boleh. Silakan teman-teman. Adakah? Ini aku Chris, ini lagi di lautnya nih Chris. Ah, lagi di darat, Oh, lagi di darat tuh. Kering ya. kering, kekeringan. Tapi jangan kering imannya. Asik, Mas Paiko. Ada pengalaman nggak nih melepaskan satu hal atau banyak hal demi Tuhan untuk Tuhan? Udah Oh, nggak kadang ada? gini Kak Damai ya. Suka orang Mm-mm. tuh kalau mengartikan Tuhan tuh melepaskan pekerjaan untuk pelayanan. Nah, ini yang suka ngaco ya. Bukan Iya, itu iya. ya. Kalau pelayanannya tuh pikirannya di gereja ya gitu. Karena kan banyak kadang hamba Tuhan atau apa di luar sana yang nggak mau bilang hamba Tuhan lah gitu ya. Orang yang ngomong suka dibilang, oke, saya melepaskan ini pekerjaan supaya saya bisa melayani di rumah Tuhan gitu. Yang ada di gereja gitu kan, jadi nyari apa, nyari penghasilan dari sana, malah keluarganya ditinggal berantakan. Ini motivasi yang malah jadi keliru. Makanya saya bilang tadi, melepaskan sesuatu harusnya untuk melakukan hal lain, fokus yang lebih tanpa kita meninggalkan tanggung jawab kita. Gitu sih. Betul, betul. Oke, gimana tadi? Ada nggak bro, Chris? Ya, tadi sambil ngecek-ngecek apa Nggak yang ada lain. kadang masih terhanyut sama duniawi ini ya. Waduh, wah, panjang cerita kita. Kalau ke Jakarta Iya masih, bilang-bilang ya. masih repot ini. Terus tuh, Waduh, ini sama nih. sama Karut ya. melepaskan kepergian papa. Apa tadi? Gimana sih? Bentar, cat aku kok hilang. Melepaskan kepergian papa berpulang ke bapak. Lah, jadi sama dong kita. Tapi rela kan bapaknya pulang ke rumah bapak? Sudah rela, Kak. Wah, nggak rela. Sudah rela. Oh, oh, sudah rela. Kirain nggak rela. Gimana tuh prosesnya? Boleh di-share nggak? Eh, saya kan anak paling dekat sama papa. Hmm. Saya eh, dulu waktu kecil suka dibawa keliling pelayanan ke desa-desa, putar film rohani, sampai besar juga. Pokoknya kalau curhat sama papa. Gitu. Jadi saat saya menikah sama suami, dibawa suami ke Samarinda, papa di Malang. Nah itu papa meninggalnya tidur. Nah itu waktu malam papa saya meninggal, saya itu mimpi papa itu dada-dada ke saya gitu. Terus saya nangis gitu. Terus papa saya bilang, apa pakai bahasa Jawa kan, loh kenapa apa kenapa kamu mau nangis? Gak usah nangis, nanti kan ketemu lagi gitu. Terus habis itu saya dibangunin sama suami, soalnya saya sambil tidur itu nangis. Ini keinget lagi ya kayak. Mana dia, Kar? Nah, Apa nggak tega gitu ngasih tahu kalau papa sudah meninggal, ngasih mhm. tahunya papa di rumah sakit gitu. Baru saya nangis kan, ya aku tadi mimpi papa, papa Mhm. aku dada-dada ambil aku bilang gitu. Baru cucu saya itu nangis bilang, oh papa udah pulang. Wah, hari itu saya nangis, bukan nangis.
Maka saya ada di Samarinda soalnya. Tapi Tuhan masih izinkan bertemu lewat meskipun lewat mimpi. Oke, Tuh, ya berat sih, cuman ya apa istilahnya itu kalau firman Tuhan kan bilang apa bahagia orang yang meninggal dalam Tuhan kan gitu. Jadi saya percaya aja gitu loh. Gitu. Ya itulah. iya, iya. Itu emang susah ya kalau apalagi anggota keluarga yang kita sayangi itu Banget, susah banget. tiba-tiba nggak ada gitu ya. Iya, Hmm, Bener-bener. Iya, aku juga ngalamin hal yang sama. Dan baru berapa bulan lalu lah, bulan lalu itu papa juga dipanggil. Itu papaku sama papa mertua, dua-duanya aku ngelihat bagaimana mereka eh, meninggalnya ya, sampai akhir aku ada di sebelahnya. Dan itu yang paling ngenes. Kalau misalkan kecelakaan di jalan kita nggak lihat gitu, mungkin masih agak agak apa ya, agak sedikit bisa rilis lah. Tapi kalau udah di sebelahnya, terus bagaimana prosesnya mereka meninggal, kita lihat, aduh, itu rasanya kayak ikutan narik nafas terakhir. Dan itu susah sih. Tapi seneng tadi lihat Kak Ruth juga udah bilang udah rela gitu ya. Karena kalau nggak rela nanti life must go on gitu. Apapun yang terjadi. Ya, itu memang pengalaman. Dan itu justru menguatkan kita bahwa peringatan Tuhan itu ada di sekeliling kita. Kamu juga, aku diingetinnya sih gitu. Kamu juga nyawamu jangan dipakai sembarangan, kira-kira begitu. Yes, betul Kak. Oke, thank you Kak Ruth. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanggapi lagi, baik Kak Lius ataupun Kak Ruth, atau ada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa jadi pelajaran buat kita. Adakah? Ya, menunggu yang lain Kak Damai ya. Silakan. Kalau Kak Damai kan nggak melihat, apa melihat langsung ya pergian papa ya. Kalau Karut nggak melihat ya. Kalau saya 2 kali, bapak saya ada 2, ya kan. Ya, tapi yang ya itu tadi yang Kak Damai juga sharing ya. Yang buat kita awalnya berat untuk melepaskan itu adalah apa? Karena kita punya kenangan sama mereka. Nah, itu yang seharusnya jadi pelajaran buat kita. Kalau kita pengen meninggalkan ya, meninggalkan sebuah kenangan di orang, tinggalkanlah karakter-karakter yang baik dan pengalaman atau memori yang baik. Ya. Memang kita pasti pasti ya buat dunia ini kita akan dilupakan, tetapi dalam rumah Bapak kita nggak akan dilupain. Nah, kebahagiaan kita satu, karena kita tahu ya, kita tahu udah tahu kebenaran bahwa apa sih kebenarannya? Kebenarannya adalah Tuhan Yesus itu menyediakan tempat buat kita gitu. Dan suatu hari dia akan menjemput kita. Nah, ini kan suatu kebenaran yang nggak bisa kita apa lawan dengan yang lain gitu. Ya udah itu udah cukup lah gitu. Selama kita tahu ada rumah Bapa, buat kita udah cukup semuanya. Makanya kalau dibilang segala sesuatu Tuhan, 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 kenapa? Ya kita pasti akan pulang ke rumah Bapa gitu. Itu udah tempat yang pasti. Tapi sebelum kita pulang ke sana, bagian kita kan apa? Melepaskan sedikit-sedikit karakter buruk supaya pada saat kita nanti bersama dengan Bapa, kita bukan bersama dengan Bapa dalam keadaan yang masih seperti hari ini gitu. Harus lebih baik dan orang-orang mendahului kita mungkin punya pengalaman, mungkin punya cerita dan segala macamnya, tapi itu menjadi kekuatan buat kita. Ya contoh kayak Papa gitu ya. Papa sudah selesai dengan tugasnya dia. Saya belum. Tapi pasti ada karakter apa yang sudah ditunjukkan sama Papa sebikin rupa sampai dia hidupnya berjuang di usia yang cukup Tuhan udah berikan. Nah, itu suatu hari akan menjadi kekuatan buat kita. Oke, kalaupun aku mau pulang gitu kan, aku tahu akan menemui siapa gitu. Menemui ya kita jadi kangen juga gitu, pengen ketemu lagi. Ya itu bukan suatu ketragisan buat kita gitu. Ya itulah kekuatan dari Tuhan itu kadang kalau kita merelate dengan kehidupan hari-hari ya, kita tahu setiap orang pasti akan pulang. Itu kata-kata yang mungkin orang bilang umum lah. Tetapi pada saat kita ngalaminnya, nggak semudah itu. Gitu, nggak semudah itu untuk berkata, saya lupa gitu. Sampai hari ini pun, peristiwa bagaimana saya makamin Bapak pun sampai hari ini masih teringat gitu. Apalagi dikasih pengalaman sedemikian rupa pada saat nguburin gitu.
Jadi itu nggak akan lupa gitu. Ya kayak Adam aja melihat posisinya itu sampai kapanpun dia akan terus teringat gitu. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan berikan memori itu? Pasti Tuhan ingin memori itu suatu hari menguatkan kita, yang hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Kadang yang mau dibagi juga sulit ya, karena yang ngalamin cuma kita sendiri gitu. Yang pasti berani melepaskan ya tidak akan menjadi berat. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita ngelepasinnya. Yo, yang lain? Ya, thank you Galius. Dari Kak Siska, Kak Widya, Kak Weekend, Kak Tini, iya, karena ini Sri Kandinya. Asik. Kalisda, oh Kalisda. Atau bapak-bapak, Pak Sofian? Pak Sofian bisa tunjuk mulu nih. oh, Pak Sofian maaf tadi saya panggil Sofian aja, ternyata Nggak apa-apa. udah jadi om saya nih. Mic saya kedengeran ya suara saya. Aman, jelas om. Ya, saya belum dulu. Lanjut dulu aja yang lain. Oh oke, Ya, thank you. makasih. Ya, thank you. Michael, lama tak jumpa. Bro, gimana bro? Mike, di sana berarti jam berapa? Jam setengah. Kalisda. Mas dulu lagi sibuk, Kak. Oke, siap, aman. Thank you. Kalisda, ada yang mau di-share kah? Masih di mood kan? Masih di mood. Di mute, masih di mute. Mute. Coba ini saya. Bentar. Nggak sempat dari awal ngikutinya Oh, Kak, jadi kurang tahu apa isinya. Hanya saja tadi aku sempat dengar berani melepaskan. Jadi bagi aku sendiri sih kalau itu hal yang sulit. Terlebih tadi aku sempat dengar dipanggil orang yang kita paling sayang gitu dari tengah-tengah keluarga karena aku sendiri sudah mengalaminya. Jadi aku melihat langsung juga Kak orang yang ku sayang hari-hari terakhirnya lah. Terlebih untuk bapak saya waktu itu, jadi sebelum meninggal nggak tahu kenapa, jadi dia udah cerita gitu. Nanti aku tahu sifatmu gimana gitu sama saya kan. Pasti nanti kalau aku udah meninggal, kamu nggak akan pernah itu datang ke kuburan katanya gitu. Jadi aku, iyalah kan nggak di sana lagi gitu. Jadi masih bercanda. Hal yang paling berat sih yang sampai sekarang karena dia berpesan nanti harus nikah ya gitu dia. Nah, jadi aku bilang iya didoakan aja gitu. Dia berharap sebelum menutup usia akunya sudah nikah gitu. Jadi itu yang sampai sekarang kayak masih berat rasanya gimana ya masih kayak beban gitu. Lalu aku lihat langsung oh seperti ini ya ketika Tuhan memanggil kita gitu. Detik-detik terakhirnya itu gitu. Dan Tuhan kasih kekuatan di situ. Aku nggak langsung menjerit gitu. Aku melihat dulu napas terakhirnya itu. Lalu setelah udah selesai, barulah di situ menangis. Nggak kuat sih rasanya. Dan yang kusyukuri juga sebelum meninggal masih sempat doa bersama. Nah, udah pelan-pelan mulailah udah kehilangan nafas untuk selamanya. Jadi yang aku mau tanya juga gimana ya tipsnya supaya kita benar-benar kayak plong gitu. Kalau aku kalau lihat fotonya gitu kan di HP, lalu masih apalagi kalau bapak itu teman curhat yang paling nyambung gitu lah, paling enak diajak ngobrol. Kalau lihat fotonya, lihat memori-memori tentang dia, nah sekarang masih suka nangis. Jadi aku kadang udahlah nggak mau ngeliat gitu. Tapi kadang-kadang kayak kangen gitu. Gimana tipsnya gitu supaya benar-benar kita nggak nangis lagi gitu loh Kak. Makasih Kak. silakan Kalius. Kalius kan?
Ya, kalau dari saya lupa ini quotes dari siapa. Tapi yang saya ingat satu, kenangan itu memang bukan buat dilupain. Kenangan itu memang buat dikenang. Jadi kalau mau dibilang gimana cara melupakan, jangan lupakan mereka. Ingat mereka dan ingat kalau mereka masih hidup, yang mereka inginkan adalah apa? Kita hidup baik-baik aja. Dan kita hidup lebih baik tanpa mereka. Jadi kalau dibilang bagaimana cara melepaskannya? Ya melepaskan itu bukan melupakan loh. Melepaskan itu bukan melupakan. Ya, jangan salah kalau orang bilang, oh bagaimana saya melupakannya? Udah saya ambil foto-fotonya saya bakar semuanya. Itu lebay. Semakin begitu semakin sakit hati gitu kan ya. Ya, jadi memori bukan untuk dilupakan. Kenangan memang untuk dikenang. Gitu. Jadi kita nggak boleh melupakan siapapun yang kita sayangi. Tetapi dengan mengingat mereka, kita tahu suatu hari kita pun akan menyusul mereka. Dan yang perlu kita lepaskan adalah apa? Ikatan yang membuat kita nggak pengen bersama-sama mereka. Itu yang jadi masalah. Dan kalau kita merasa, oh dia punya harapan. Nah, kadang harapan orang-orang yang kita sayangi pun punya kesalahan. Sebelum saya meninggal, saya pengen kamu menikah juga. Itu sebenarnya kurang dewasa sih buat saya ya. Kenapa? Kan orang menikah nggak menikah, kita belajar di sini. Orang menikah nggak menikah itu adalah panggilan dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak suruh atau Tuhan nggak ingin kita untuk itu, kita nggak perlu memaksakan hanya untuk bisa dibilang orang-orang bilang tuh dead wish ya, hanya untuk memenuhi keinginan mereka yang sudah meninggal gitu. Nah, hati-hati ini menjadi masalah karena ini hikmat dunia ya. Jadi kita merasa kayak berhutang. Nah, hutang itu yang harus kita lepaskan. Yang harus kita lepaskan itu adalah apa? Keinginan untuk memenuhi segala sesuatu sebagai rasa bersalah. Itu yang harus kita lepaskan. Oh, saya merasa bersalah dulu waktu dia masih hidup, saya belum pernah ngasih dia handphone gitu. Ya, terus kita ke kuburan gitu, selipin handphonenya. Wah, ya tukang kuburan ngeliatin nih, handphonenya nih, gua tungguin nih gitu ya. Enggak, bukan itu. Yang mesti kita lepaskan adalah apa? Segala bentuk ikatan yang seperti janji yang belum kita bisa selesaikan, segala bentuk keinginan yang belum kita kabulkan untuk orang yang kita sayangi. Ini dalam konteks orang ya, itu yang kita lepaskan. Kalau dalam konteks pekerjaan, oh iya saya belum menyelesaikan pekerjaan ini. Kalau saya belum menyelesaikan pekerjaan ini, saya nggak belum mau keluar dari kantor ini. Itu yang harus kita lepaskan. Seperti yang tadi saya bilang, suatu hari pekerjaan yang udah kita bangun dari nol pasti akan dilupakan juga gitu. Siapa yang tahu kita udah bikin sistem sedemikian rupa, pas kita pergi sistemnya bongkar, dijual, dia bikin baru gitu kan. Kan itu sia-sia juga. Itu yang harus kita lepaskan gitu. Ya seperti kalau Pak Eras ya dalam konteks Pak Eras. Pelayanan yang Pak Eras buat gitu kan sedemikian rupa suatu hari misalnya dia ganti Kuiper, bisa aja Kuiper bongkar semua jadi baru ya dengan konsep yang baru. Nah, yang nggak boleh dilupakan adalah apa? Apapun yang dibangun oleh Pak Eras itu pasti akan membuat dasar. Tetapi bagaimana dasar ini akan berkembang, Pak Eras harus berani melepaskan kepada anak-anaknya. Untuk anak-anaknya, ternyata hari ini kita melihat loh, Perez tuh bisa duduk sambil menangis ya dengar khotbah anak-anaknya ya. Eh, saya melihat juga dari kadang dari YouTube itu kan bagaimana Perez mendirikan air mata. Mungkin dia juga melihat bahwa apa yang dilakukan sejauh ini sampai hari ini ribuan khotbah itu tidak hanya mengubah pola berpikir dan juga teologisnya. Tetapi ternyata isi khotbahnya itu mencerminkan orang-orangnya yang benar-benar punya karakter militan gitu. Bahkan sampai hari ini ya di home dimanapun ya orang-orang tuh tetap militan kok datang ke GSKI gitu. Artinya apa? Tuhan Yesus pun kalau orang hanya menangisi Tuhan Yesus sudah naik ke surga itu nggak akan jadi apa-apa. Ya. Justru dengan Tuhan Yesus naik ke surga, memori bagaimana dia melakukan pelayanan selama di bumi sampai hari ini, itu yang kita baca. Apakah berarti kita udah kehilangan Abraham dan Musa dan semua orang-orang yang ada di Alkitab itu kita melupakan mereka? Kan enggak. Kehidupan mereka akan selalu dikenang untuk pelajaran hidup kita ke depan. Yang perlu kita lepaskan adalah apa? Kita melepaskan keinginan kita yang belum kita bisa penuhi kepada orang-orang yang mungkin kita sayangi atau kepada pekerjaan yang belum kita selesaikan atau kepada mungkin jabatan yang wah kalau saya di jabatan ini saya bisa melakukan ini. Tapi saya udah lepas dari jabatan ini. Anda saya masih punya jabatan ini. Saya bisa lebih cepat. Nah, itu tuh yang harus dilepaskan. Supaya kita bisa gampangnya mudah gitu. Supaya kita bisa mudah terbang. Kenapa? Karena nggak ada ikatan di bumi. Semakin banyak ikatan di bumi itu kayak tuh tali-tali itu mengikat kita untuk kita nggak bisa terbang. Kalau suatu hari di pengangkatan tuh andai kata ya ilustrasi pengangkatan itu ada yang diangkat. Sebenarnya kita nggak angkat. Kenapa? Ikatannya banyak gitu di bumi. Kan talinya diikat kakinya itu. Itu sih gimmick ya. Tapi mungkin memudahkan untuk mengerti. Jadi Kalisda atau Kak Ruth, Kak Damai juga pasti kita punya memori mereka. Nggak mungkin kita bisa lupain orang yang kita sayangi dalam konteks ini ya. Tapi bagian memori itu yang menguatkan kita untuk melanjutkan hidup kita. Harusnya.
life must go on. Dan ingat, mereka yang kita sayangi ya, dalam konteks orang ya, pasti kalau mereka hidup, yang mereka mau cuma satu, kita hidup baik-baik aja. Dan ini pun yang selalu saya bilang sama anak-anak saya, suatu hari papa akan pergi ninggalin kamu. Tapi satu pesan papa, kamu harus hidup sebaik-baiknya, karena itu cuma yang diharapkan orang tua. Dan saya baru bisa mengerti itu setelah saya jadi orang tua. Nah, mungkin orang tua pengen anaknya tuh jadi aneh-aneh gitu. Walaupun dia bilang, oh kamu pasti menikah. Karena dia melihat, mungkin kamu dengan kerapuhan kamu, suatu hari kalau nggak menikah, nggak ada yang melindungi kamu. Harapannya itu. Tapi bukan berarti itu jangan kayak The Twist yang kalau kamu belum menikah, kamu merasa bersalah. Itu yang harus dilepaskan. Bukan rasa bersalahnya. Tetapi keinginan bahagia yang orang tua inginkan. Waktu dia masih hidup ataupun setelah dia nggak ada. Itu Kalista. Semoga membantu menguatkan. Oke, thank you Kalisda, aman. Oke, oke kalau gitu teman-teman yang lain mungkin ada. Oke, oke kalau nggak ada lagi, Kalius mungkin mau ada Oke, closing statement atau apa? ya nggak apa-apa. Kita selesai lebih cepat ya. Karena saya lagi di posisi eh, ingin banyak waktu sama keluarga. Jadi nggak masalah gitu. Kan saya ini juga di tempat-tempatnya juga banyak yang apa di timur ya, udah malam juga. Oke, eh, melepaskan memang satu ya dari tema ini sangat bagus. Kenapa? Karena ada kata keberanian. Ya untuk bisa melepaskan butuh satu, butuh keberanian. Dan satu-satunya keberanian kita karena kita ada di GSK ini kita diajar apa? Keberanian kita karena kita punya Tuhan. Kenapa kita berani? Karena kita tahu kemana kita melepaskannya. Kalau kita nggak punya Allah, kita nggak punya Tuhan Yesus, kita melepaskan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan lain yang mengikat kita. Tapi kalau kita ngelepasin pada Tuhan, kita tahu itu nggak akan pernah hilang. Kenapa? Sebaik-baik kita menjaga orang yang kita sayangi, pekerjaan yang kita sayangi, semuanya, Tuhan yang lebih bisa menjaga semuanya. Ya. Jadi kalau kita melepasin mereka, karena kita tahu ke tangan siapa kita melepaskannya, dan dia pasti yang menjaga apapun yang kita lepaskan itu. Itu aja dari saya. Yuk, Oke, thank you Kalius. Boleh kalian tutup doa? yuk kita berdoa bareng-bareng. Bapak, terima kasih atas waktu yang kau berikan. Kami telah selesai dengan sharing kami. Kami masih sama-sama belajar. Kami tahu dalam kehidupan ini banyak hal yang kami lepaskan dan itu meninggalkan luka di hati kami masing-masing. Dan biarlah Bapak, Engkau yang memulihkan luka itu dan Engkau menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami lepaskan tidak pernah hilang dari hidup kami. Bahwa kami melepaskannya kepada Engkau dan Engkau yang menjaga itu semua. Dan kami percaya apapun yang kami lepaskan dalam dunia ini, suatu hari akan kami dapatkan kembali bersama dengan Engkau. Segala hal yang baik yang kami lepaskan, kami percaya Engkau menjaga dan akan mengembalikan suatu hari kepada kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak atas malam ini. Biar Kau berkati kami satu persatu dalam setiap kegiatan kami, dalam sisa hari-hari kami. Biar kami terus berkemas-kemas, kami mempersiapkan hari kami, untuk suatu hari kami pun akan kembali kepada Engkau. Dan kami melepaskan kehidupan kami di bumi ini. Dan biarlah sampai saat itu tiba, kami terus mengisi hari-hari kami dari home ini, kami mendapatkan fasilitas untuk dapat bersekutu, untuk dapat kami belajar bersama, dan biarlah ini menjadi pengganti dari kegiatan kami, daripada kami menghabiskan waktu kami untuk ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu ini, dan Kau yang sertai kami dalam kegiatan kami masing-masing, tempat kami masing-masing. Haleluya. Amin. Man, thank you. Sebelum kita out, kita foto dulu ya. Boleh teman-teman yang bisa open cam? Alias bisa. Oke. Alias bisa foto? Bisa, bisa. Saya bisa foto. Oke, sip. Oke, siap. Kalius? Oke, Ya. sip. Satu. Ada ikut tuh, Karo tuh sebelahnya. Mau ikut gak sebelahnya? Oke, satu, dua, tiga. Ya. Udah? Sekali lagi, Oke. sekali lagi. Oh, Sekali lagi, 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 sekali lagi. 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 Ya, satu, dua, tiga.
Oke, Oke. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan di link Zoom ini. Nggak tahu linknya sama nggak sih? Sama ya? sama sambelnya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kalau ada yang di Jakarta, Lanjut bilang-bilang itu ya. konten.